Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hana Putri dalam program SMK Menyapa. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yang bernama Bapak Pundi Sugianto yang telah hadir di SMK Hidayatul Ummah Balongpang Gresik. Kali ini kita akan membahas seputar apa itu drone dan bagaimana cara meraup pundi-pundi uang dengan memainkan drone. Penasaran kan? Ikuti terus perbincangan kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalan sekali lagi Pak, buat pemirsa yang ada di rumah? Oke, syukur alhamdulillah ya, saya bisa hadir di SMK Hidayatul Ummah ya, yang bertepatan di Balongpanggang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pundi Sugianto, dan kebetulan saya juga salah satu pengurus APDI di regional Jawa Timur dan juga telah diangkat menjadi struktur asosiasi pilot drone di Indonesia. Apalagi Mbak yang ditanyakan? Oh iya Pak, kesibukannya sekarang apa ya Pak? Untuk kesibukan saat ini emang yang tugas utama itu sebagai pengajar ya di SMKN 1 Nurjo. Lah, hobi saya ini untuk saat ini karena saya bergerak di bidang videografi dan fotografi, kebetulan di tempat usaha di selain mengajar, dan untuk saat ini yang saya tekuni emang di dunia drone gitu. Jadi ya drone ini sangat sangat bermanfaat sekali bagi saya, sehingga tambahan-tambahan penghasilan ya semuanya untuk akhir-akhir ini dari drone gitu. Oh iya Pak, kita kan bisa bermain drone dengan dengan belajar di YouTube, terus di referensi yang lain. Gimana sih Pak, Bapak bisa melajari drone terus meraup pundi-pundi uang dari drone? Oke, pertama sih emang awal belajar ya kita di komunitas sebenarnya. Jadi saya belajar di komunitas, saya mencoba cari tahu. Awal kali pun saya juga beli drone yang murah ya, ternyata hasilnya juga kurang maksimal karena kita butuh sesuatu yang bagus dan enak dilihat. Ya mau nggak mau tetap kita upgrade armada kita atau aircraft kita sehingga layak dikonsumsi. Jadi sebenarnya untuk bermain drone ini mungkin 1 minggu bisa kok, bisa memahami pergerakan. Yang penting orientasi pergerakan remote ini tahu. Jadi maju mundur ini bagaimana, terus naik turunnya ini bagaimana. Dan kebetulan drone ini pun sama seperti kamera DSLR ya atau mirrorless, jadi ada pengaturan secara manual. Jadi ISO-nya bisa diatur sehingga gambar yang didapat ya wajar dan layak untuk dikonsumsi. Jadi itu pun saya juga rutin ya. Jadi setiap kali ngedrone kemana kita hunting itu saya tetap dipublikasi ke sosmed saya, tapi bukan sosmed pribadi ya. Jadi sosmed khusus untuk hasil-hasil karya meskipun sederhana. Nah dari situlah kadang orang yang melihat sosmed saya ini secara nggak langsung tergiur dan DM saya untuk gimana sih untuk mengundang saya datang untuk menjadi pilot drone di lokasinya kan gitu. Oh berarti termasuk media sosial itu juga bisa menjadi itu ya Pak, apa kayak promosinya sampean sendiri untuk bisa kayak ada orang-orang yang mengetahui kalau Bapak ini juga pilot drone, terus bisa menyewakan juga, terus nanti ada job-job kayak priwet, terus buat pemetakan dan lain-lain. Oh iya Pak, dengar-dengar itu ya Pak, dulu pernah jadi kayak langsung jadi kameramen gitu, tanpa Bapak dulunya nggak belajar sekolah kameramen juga. Iya, ini perjalanan hidup saya ini kan sangat-sangat lucu ya. Jadi sekolah pun sebenarnya bukan SMK, melainkan SMA. Terus lulusan terakhir juga di teknik lingkungan. Justru itu kan sekolah yang menangani masalah limbah. Ya toh. Tapi tetap saya juga masih tetap dapat proyek dari situ juga, dari teman-teman saya yang bergerak di LSM. Lah, tapi kenapa saya larinya di multimedia atau sebagai kameramen? Awalnya hobi sih. Jadi hobi ketika saya bergerak di bidang travel diajak salah satu guru saya dulu di SMA. Jadi dari situlah
Pertama kameramen ini manggil orang sebenarnya. Pertama kali manggil orang terus saya tantang, wis Pak, kalau manggil orang terus biaya akan tinggi. Saya aja yang megang. Jadi waktu itu pun saya berani untuk menyewa, berani untuk belajar, sehingga keterusan sampai sekarang pun ketika ada event-event tertentu saya dapat undangan atau dapat job dari situ. Gitu. Jadi gitu makanya ya, untuk kalian semua hobi ini sekali lagi hobi apapun yang menurut kalian nyaman ya, kalian nyaman, ya manfaatkan, diruncingkan, ditekuni lagi. Itu pasti akan mendapatkan cuan ya. Jadi wis gak usah ragu, hobi apapun. Katakanlah kalian jual sampah pun loh, ya juga laku. Kan gitu ya? Nggih, Pak. Nah, itu. Jadi dari situlah pokoknya tekun dengan hobi kalian pasti dapat cuan. Gitu. Oh iya, Pak. Kita kembali lagi ke pembahasan drone. Oke. Gimana sih, Pak, caranya mengendalikan drone yang baik untuk pemula? Untuk anak-anak sekolah yang baru kayak ada pelajaran drone, terus kayak dikasih materi-materi yang baru tapi sulit dimengerti anak-anak gitu, Pak. Mungkin Samin bisa menjelaskan supaya teman-teman yang ada di rumah bisa kayak oh ya dikasih tutor sama Pak Bundi bisa dilihat. Gini ya, untuk pemula sih emang sebenarnya pergerakan untuk menggerakkan remote ini bagaimana kan gitu aja. Jadi ini gimana caranya naik, misalnya tombol kita throttle, ini namanya throttle ya. Jadi throttle atau stick remote lah, naik itu ini sebelah kiri, jempol kiri dinaikkan, udah lah. Terus untuk turun ini jempol sebelah kiri ini diturunkan. Jadi ini naik, ini turun, jadi drone ini naik. Nah untuk maju yang ini sebelah kanan, ya untuk maju sebelah kanan. Nah untuk geser, jadi untuk ngambil shoot panning, jadi digeser ya ini untuk geser. Jadi stick yang sebelah kiri digeser ke kanan gini, geser ke kanan. Untuk digeser ke kiri, dia geser ke kiri. Nah untuk yang pergerakan ini kanan kirinya ini yang sebelah kiri itu dia muter. Oh yang bisa itu ya Pak? Jadi muter circle bisa 360 ya, muter. Jadi drone-nya diam, tapi dia bisa muter gini. Nah, untuk pergerakan ini dasarnya aja. Jadi belajar mengendalikan ya ini. Pak, kalau kayak drone yang lurus terus ada joglatnya gini tuh, itu dari drone-nya sendiri apa dari yang pilotnya? Drone-nya lurus. Ya, lurus terus nanti ada celut gitu, kayak kebalik gitu Pak. Drone-nya kebalik gini? Ya. Itu nganu ya, oh ya, tadi drone ini ada beberapa jenis ya. Jadi ada drone profesional atau drone komersial, terus ada drone race, lah ada drone untuk spray atau mengangkat beban, lah untuk pertanian dan sebagainya lah. Kalau jenis yang mbaknya tadi tanyakan, dia bisa balik, lah itu yang masuk drone race atau FPV. Jadi drone itu drone rakitan, tadi ketika jalan terus dia bisa balik, terus bisa melayang ke atas pun langsung turun gini lah, itu yang drone race atau drone FPV. Itu berbeda dengan drone ini. Dibuat FTV gitu Pak? FPV. FPV tadi kita menggunakan VR. Jadi ada kayak kacamata lah. Itu pergerakannya itu. Jadi dia seperti apa ya? Jadi nggak sesemut ini. Kalau drone race dia ngambil dari bawah terus naik ke atas gedung bisa. Kondisi langsung ke atas lah terus balik gitu bisa. Nah itu berbeda dengan drone ini. Itu pun berbeda pergerakannya dengan menggunakan drone ini, stick ini ya. Jadi dia full manual Mbak. Kalau ini ada GPS, jadi ketika terbang terus kena angin nggak akan goyang. Kalau yang tadi lurus terus balik ini itu semuanya full manual. Jadi nggak bisa tenang stabil gini, enggak, harus distabilkan dengan remote-nya gitu. Oh iya Pak. Pak, kan ini kan drone kan ada baling-balingnya 4. Ada nggak kayak baling-baling ada itunya Pak, kayak kameranya terus gimana gitu? Kalau baling-baling kalau dipakai kamera jelas nggak bisa Mbak. Oh cuma buat? Ya buat mengangkat drone-nya aja. Baling-baling ini berfungsi untuk ketika dia berotasi berputar ya udah naik. Yang kameranya di drone-nya Pak? Kamera di drone ada di sini. Nah kalau jenis ini di depannya ini.
Ini pun ada kok. Ini punya sekolah ya. Iya. Jadi ini kamera. Nah di sini pun ini kamera. Ini kameranya. Ini tarik bawah ini. Bisa? Agak sulit ya Pak. Gini. Amit. Untuk ini pun sama lah. Cuma bedanya di sini ini mungkin setengah profesional ya. saya tidak cuma paling tidak ini sudah layak untuk belajar, nggak apa-apa. Jadi ini pun sama. Cuma ini untuk menyetabilkan ya Pak? Lah ini gimbal atau stabilizer untuk menyetabilkan supaya gambar nggak goyang. Cuma bedanya kualitas kamera sama yang ini berbeda. Makanya untuk beli drone tergantung kebutuhan ya. Jadi kebutuhannya apa? Kalau emang untuk main-main ya carilah sesuai dengan budget, nggak apa-apa sih. Nah kalau emang tujuannya untuk mencari cuan, ya paling nggak ya harus sesuai dengan spek kebutuhan konsumen. Itu. Oh iya Pak. Kan sama. Nah ini juga kamera. Nah, gitu. Untuk memilih drone yang bagus itu gimana aja Pak? Semuanya bagus sih sebenarnya ya. Semuanya bagus, makanya tergantung kebutuhan. Jadi ini pun pasti didesain ya tetap bagus menurut pangsa pasar, bagus lah kan gitu. Cuma dari kualitas kamera yang membedakan. Ya kualitas kamera terus fitur-fitur yang di dalamnya pasti berbeda. Gitu. Oh iya Pak, kan katanya sampean dalam jangka 1 minggu pun itu bisa melajari drone secara kayak ya bisa gitu Pak ya? Iya. Itu gimana sih Pak caranya belajar dalam 1 minggu saja? Ya emang harus rutin. Terus sebelum terbang lah ini kadang paling nggak hari pertama 1 hari belajar orientasi pergerakan. Jadi untuk maju mundurnya bagaimana, naik turunnya bagaimana, terus ketika rotasi ini bagaimana lah, itu harus sesuai. Terus hari berikutnya belajar masalah manual kameranya. Lah di sini kan ada tombol untuk kamera, untuk record. Sama mungkin di drone ini juga ada ini tombol kamera record lah. Terus ada semacam roda di sini, scroll ini. Iya. Nah, ini yang sebelah kiri biasanya untuk ISO, untuk exposure-nya ini bagaimana kan gitu. Kayak menentukan cahayanya. Untuk terang gelapnya di sini. Terus yang kiri ini pergerakan kamera tilt up, tilt down. Gitu. Tadi naik turunnya kamera berdasarkan inilah. Baru belajar ini pengambilan gambarnya bagaimana. Pak, gitu. kan tadi itu saya lihat di videonya sama itu kayak ada drone yang bisa kayak sejajar sama objeknya, itu gimana sih Pak? Nah, untuk sejajar sama objek makanya sebelum menerbangkan drone semuanya harus dikonsep. Apa aja sih yang kita ambil, misalnya ketika kita terbang kan pasti hemat baterai. Ya toh, misalnya ini adalah objek. Saya kepingin satu take beberapa angle. Misalnya eye level. Setelah eye level kita tarik drone misalnya, drone mundur. Kan gitu. Ini udah 1 kali take toh. Tadi cuma beberapa angle, terus kita circle berputar mengelilingi objek ini. Setelah mengelilingi objek berhenti, terus kita mencoba breath A, maju sambil breath A. Kita jalan terus kamera turun seret di atasnya. Terus setelah di atas kita rotasi sambil turun. Nah, sudah berapa angle itu? 4 ya? 4 berapa? 4, 5? 4, 5, 6-an Pak. Nah di situ, jadi ketika terbang ya harus tahu konsep. Makanya karena baterai tidak bertahan lama, rata-rata mungkin 20 menit lah. Pak, gitu. Kalau misalnya drone nggak usah terbang, terus cuma gini, sejajar sama objeknya, itu juga mengurangi baterai lah Pak? Tetap mengurangi baterai karena mesin kan jalan. Cuma iya. tidak bebannya tidak seberat ketika dia terbang ya, karena baling-baling 4 ini pasti berjalan, baterai cepat boros. Kalau hanya nyala aja terus kamera kita record ya minim baterai gitu. Oh iya Pak. Pak, untuk mengakhiri perbincangan kita ini, apa ada pesan buat siswa DKV SMK Hidayatul Ummah untuk tetap semangat belajar? Untuk siswa-siswa di SMK Hidayatul Ummah ya, jadi tetap semangat belajar. Yang saya sampaikan ini, tadi generasi yang saat ini hampir rata-rata penikmat
Nggih. ya, penikmat sosmed atau gadget dengan gamingnya lah. Supaya tetap semangat belajar ya rubahlah. Jadi karena di DKV ini kalian semuanya diajari editing, ya toh. Saatnya kita pembuat supaya yaitu tadi cuan kembali lagi ke kita, karena di sosmed pun baik YouTube, TikTok, ya toh, IG dan sebagainya itu beberapa kita ngupload konten kan mendapatkan poin loh. Dan itu pun bisa ditukar juga kan gitu. Banyak artis-artis terkenal yang beralih ke YouTube pun membuat konten-konten kreatif supaya yaitu tadi mendapatkan poin. Itu tadi tetap semangat ya tadi untuk siswa-siswi di SMK Hidayatul Ummah Balong Panggang, tetap semangat, jangan patah sampai di sini aja karena persaingan di luar sana sangat luar biasa ya. Kalau kalian tidak diawali mulai dari sekarang ya nggak tahu lagi. Jadi makanya itu sekarang mulai dipikirkan, baik itu hobi apapun pekerjaan kalian harus ditekuni lagi iya, juga. ditekuni gitu. Oke, sekian dari saya dan Bapak Pundi Sugianto. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.